Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku Bapakku menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku Kau selalu hebat, perbuatanmu perbuatanmu
Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ajaib perkasa perbuatanmu, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara sekalian, tetap bersyukur sekalipun keadaan tidak seperti yang kita harapkan, tetapi perintahnya jelas adalah tetap bersyukur. Bukan berarti bahwa bersyukur itu pasrah nasib, bukan. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, nanti kita lihat contoh seorang yang bernama Yosafat. Dia adalah seorang raja. Dia bukan pasrah nasib, tapi dia betul-betul mengandalkan Tuhan. Di dalam pengucapan syukurnya itu, dia betul-betul mengandalkan bahwa Tuhan itu perkasa, bahwa Tuhan itulah yang akan memberikan jalan keluar, memberikan pertolongan, keselamatan, dan selanjutnya. Oleh karena itu mari saya ajak saudara melihat di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-20. Kita baca mulai ayat yang pertama. Diceritakan di sana dalam ayat 1, setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang Laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku sekarang mereka di Hazeson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Nah, saudara sekalian, sampai sini dulu. Kita lihat bahwa Yosafat pada saat itu, negaranya sedang diserbu oleh sepasukan tentara gabungan
yang begitu besar, begitu banyak jumlahnya. Dan ini membuat Yosafat dikatakan menjadi takut. Ya karena kerajaan Yosafat cuma kecil aja, yaitu Israel Selatan. Wilayahnya cuma Yehuda saja dan ibu kotanya Yerusalem. Cuma terdiri 2 suku Yehuda dan Benyamin saja. Jumlah mereka juga tidak terlalu banyak karena yang 10 suku ada di utara, yaitu kerajaan Israel Utara. Nah, mereka ini diserbu oleh pasukan yang begitu banyak. Siapa orang yang tidak takut, ya? Tetapi kita tahu, kalau kehidupan orang yang tahu bersyukur itu berbeda. Dikatakan dalam hal ini Yosafat bukan bersungut-sungut, ngomel-ngomel, dan sebagainya, tapi dia mencari Tuhan. Perhatikan, orang yang tahu bersyukur adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Karena dia tahu Tuhannya itu berkuasa. Mungkin saudara tanya, di mana bersyukurnya Yosafat? Nanti, saya akan tunjukkan nanti. Kita baru 3 ayat ini. Ya. Tadi kita lihat kondisi Yosafat pada saat itu sangat kritis. Gawat sebetulnya. Tinggal tunggu waktu saja. Karena dia tidak mampu menghadapi itu. Itu diakui sendiri oleh Yosafat. Ya. Nah, sekarang coba kita lihat dulu ceritanya supaya lebih jelas. Ya. Ayat 4, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru dan berkata, "Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam sorga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabat-Mu itu, untuk selama-lamanya? Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagi-Mu tempat kudus untuk nama-Mu. Kata mereka, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini, di hadapan-Mu karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang lihatlah, Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, Engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhnya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang untuk mengusir kami dari tanah milik yang telah Engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Nah, sampai di sini dulu pembacaan kita. Nah, jelas dari sini, Yosafat dikatakan tadi takut dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dikatakan kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Dan kami tidak mempunyai kekuatan, dalam ayat 12 ini ya, untuk menghadapi laskar yang besar ini, yang datang menyerang kami. Nah,
Tetapi, mata kami tertuju kepadamu. Nah ini, itu terbukti dari apa yang diucapkan oleh Yosafat. Ya. Kita baca mulai ayat yang ke-4 tadi, ya. Dikatakan bagaimana setelah Yosafat mendengar berita itu, dia langsung pergi ke rumah Tuhan. Dan dalam ayat 6, Yosafat mengatakan, "Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah yang di dalam sorga, memerintah atas segala bangsa, kuasa dan keperkasaan ada dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau," dan seterusnya. Ini adalah bentuk orang yang bersyukur kepada Tuhan. Bentuk ucapan syukur itu. Dalam keadaan yang genting seperti itu. Yosafat sudah deadlock di sini, tidak tahu apa yang harus dilakukan menghadapi serangan seperti itu. Tapi dia memutuskan mencari Tuhan. Orang yang tahu bersyukur adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Karena dia tahu bahwa Tuhannya itu berkuasa, Tuhannya itu ajaib. Oleh karena itu, saudara sekalian, mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan dalam segala keadaan apapun. Bukan berarti orang yang bersyukur itu masa bodoh, bukan. Tapi dia betul-betul mengungkapkan percayanya kepada Tuhan. Dia sungguh-sungguh mengandalkan Tuhannya. Sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Dan perhatikan, pandangan Yosafat tidak lagi kepada keadaan, tapi pandangannya kepada Allah yang hidup tersebut. Inilah orang yang tahu bersyukur. Tapi kalau orang yang tidak tahu bersyukur, pandangannya kepada keadaannya. Yosafat tidak ada dicatat di sana mengatakan, "Wah, mati kowe, mateng ini, ciloko," dan seterusnya, dan seterusnya. Enggak. Yosafat mengarahkan pandangan kepada Tuhan. Dan dia mengungkapkan percayanya kepada Tuhan. Dan dia tahu persis bahwa Tuhannya itu berkuasa dan ajaib. Tuhan yang maha sanggup. Tuhan yang bisa menyelamatkan. Dan seterusnya. Ya, sekalipun keadaannya begitu gawat. Nah, kita lanjut sekarang ya. Kita lihat apa yang terjadi. Ayat 13, sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Lalu Yahasiel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, "Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem, dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Ziz dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu." Nah, sampai sini dulu pembacaan kita. Setelah mereka mengucap syukur tadi, mengungkapkan ucapan syukurnya, dengan sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, mencari Tuhan sungguh-sungguh,
maka Tuhan memberikan suatu jaminan, yaitu kemenangan akan terjadi. Jadi besok hadapi aja, tidak usah takut. Seperti dikatakan, majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu. Nah, the battle is not ours. The battle is His. Peperangan bukan milik kita, peperangan itu adalah peperangannya Tuhan. Tuhan yang akan berperang ganti kita. Oleh karena itu, tetap bersyukur, mengandalkan Tuhan. Nah, lanjut kita lihat ayat 18 ya. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah, seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Nah, ini luar biasa ini. Kemudian orang Lewi dari Bani Gad dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, "Dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan, Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil." Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, "Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Nah, sampai sini pembacaan kita. Ini jelas sekali dikatakan, menaikkan nyanyian syukur kepada Tuhan. Dari awal kita sudah melihat bahwa Yosafat ini adalah orang yang tahu bersyukur. Sekalipun dia takut, sekalipun dia juga sebagai manusia bingung dengan keadaan ini. Apa yang harus dilakukan? Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tetapi dia percaya kepada Tuhan. Dia tetap mengandalkan Tuhan. Karena dia tahu Tuhannya itu berkuasa. Dan kemudian Tuhan memberikan respons dengan meyakinkan bahwa dia menyertai. Hadapi saja persoalan itu. Tidak usah takut. Karena Tuhan menyertai. Dan Yosafat kembali lagi menghadapi masalahnya tersebut, musuhnya tersebut, bukan dengan ketakutan, bukan dengan sungut-sungut, tapi dengan menaikkan nyanyian syukur bagi Tuhan. Orang yang tahu bersyukur, dia bisa memuji Tuhan. Tapi orang yang tidak tahu bersyukur, sulit untuk bisa memuji Tuhan. Ya. Nah, kita lanjut ya, kita lihat apa hasilnya. Kalau orang tahu bersyukur kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah mempermalukan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan, menelantarkan, dan seterusnya. Bahkan Tuhan tadi sudah berjanji menyertai. Coba kita lihat ayat 22. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir hendak menumpas dan memusnahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu, tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah. Tidak ada yang terluput. Nah, sampai sini dulu pembacaan kita. Inilah hasil orang yang tahu bersyukur. Keadaan sangat gawat memang, sangat genting. Tapi dia tetap bersyukur.
kepada Allah yang berkuasa. Orang yang tahu bersyukur, dia betul-betul mengandalkan Tuhan. Dia tahu persis bahwa Tuhannya itu berkuasa dan ajaib. Dan saudara lihat, musuh mampus sendiri, musnah. Nah, masih ada sedikit ya. Kita lanjut ayat 25. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, dan barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan. Dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Ayat 27. Lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat di depan. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita karena kekalahan musuh mereka. Dan selanjutnya, ya, inilah kehidupan orang yang tahu bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena itu, mari jangan ini hanya merupakan kisahnya Yosafat saja, atau secara teoritis kita pahami, tapi mari kita terapkan dalam kehidupan kita. Bagaimana orang yang bersyukur kepada Tuhan. Cuma satu kata, yaitu menang. Di dalam nama Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, saudara sekalian, mari kita berdoa. Terima kasih Yesus, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang berkuasa. Kami mengandalkan Engkau, kami percaya kepadamu. Kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang ajaib seperti Engkau. Sepanjang hari ini kami sehat, kami diberkati berkelimpahan. Engkau membuat kami berhasil dan berkemenangan. Terima kasih Tuhan. Kuasa darah Yesus akan menjadi tanda perlindungan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat-Mu Tuhan. Haleluya. Amin.